Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas. Ya anak-anak, sekarang kita bertemu kembali di dalam pelajaran agama kelas 5 dengan tema hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Anak-anak, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan artinya menjadi garam dan terang dunia. Dan yang kedua, menceritakan secara ringkas Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Itu tentang garam dan terang dunia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami. Kiranya dengan Roh Kudus yang kami terima dapat memperbaharui hidup kami, mengubah sikap dan perbuatan kami menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita perhatikan dulu gambar yang sebelah sini ya. Sebentar, saya kasih laser pointer. Nah, kita perhatikan dulu gambar yang sebelah sini. Di sini ada berbagai agama yang ada di Indonesia. Ada nama agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Muslim, dan Konghucu. Ada 6 yang diakui di Indonesia. Di sini terlihat kalau mereka ini hidup rukun dan bersama-sama saling menyayangi satu sama lain. Dari gambar ini ya, terlihat dari semuanya wajahnya tersenyum. Itu tandanya mereka hidup rukun dan menjaga perdamaian. Nah anak-anak, kita masuk ke poin hidup bersama di masyarakat. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk hidup rukun dengan siapapun. Kita diajak untuk membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik secara damai. Ini merupakan tugas menjadi bentuk terang dan garam dunia. Jadi ketika ada orang ribut, ya kita usahakan untuk membantu mereka sebisa kita aja. Kita berusaha mendamaikan dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, secara damai. Tapi kalau memang sudah parah, itu stop, bukan urusan kita. Itu mungkin kalau urusan-urusan keluarga, urusan-urusan yang penting, kita baru ikut campur. Tapi kalau urusan untuk orang lain, untuk orang yang tidak kita kenal, dan itu urusan pribadi mereka, contohnya kita ikut campur dalam urusan keluarga, itu stop, jangan ikut campur. Terkecuali itu adalah urusan umum, contohnya ketika mereka kesulitan mencari jalan, atau mereka kesulitan dalam hal lain, itu bisa kita bantu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah pribadi mereka, stop, kita jangan ikut campur ke ranah pribadi mereka. Ini bukan ajaran resmi sebenarnya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kita jangan terlalu ikut campur kepada urusan pribadi orang. Kita hanya perlu mendengarkan mereka kalau curhat kepada kita. Kita dengarkan, terus kalau mereka meminta nasihat baru kita berikan. Kalau tidak, ya tidak usah. Gitu anak-anak. Ini salah ya, harus sebagai orang Katolik. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk menciptakan masyarakat lebih sejahtera. Ini bukan tugas yang ringan, maka dibutuhkan keterlibatan dari setiap orang. Dengan iman yang kuat, tentu saja kita percaya bahwa tugas dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi ketika kita ada di suatu masyarakat, kita bekerja sama dengan masyarakat tersebut bagaimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat tersebut. Contohnya mungkin ada koperasi simpan pinjam, ada bansos, terus ada lagi yang lain-lain, bantuan-bantuan yang lain, itu disalurkan kepada
rakyat, kepada masyarakat, kita jangan sampai mengambil hak mereka. Kita jangan sampai malah merugikan mereka. Itu adalah hak mereka, harus diberikan kepada mereka yang layak membutuhkan bantuan tersebut. Bagaimana caranya kita berikan kepada mereka? Kita tidak boleh korupsi tentang hal itu, tentang bantuan-bantuan, karena dosanya sangat mengerikan anak-anak. Itu dosanya sudah melanggar perintah Allah yang ketujuh, jangan mencuri. Terus sebagai seorang anak, kita kan anak-anak nih, anak-anak semua, anak-anak kelas 5. Sebagai anak-anak, kita diharapkan dapat menciptakan kedamaian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Orang-orang akan merasa senang kalau kita menjadi pembawa damai, meskipun kadang sulit. Tetaplah percaya karena Tuhan selalu beserta kita. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk mulai ke pembelajaran garam dan terang dunia. Kalian bisa melihat buku cetak halaman 34. Halaman 34 ya anak-anak. Di sini ada 2 perikop. Saya ambil cuma satu doang yang ini, yang pendek. Kita baca bareng-bareng yuk. Garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki bian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak, apa sih maksud dari garam dan terang dunia? Akan kita bahas sebentar lagi, tapi sebelum masuk ke situ, Bapak ingin kalian untuk membaca di buku paket halaman 34 sampai 35 tentang Yesus disalibkan. Ini akan berkaitan dengan materi kita yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, setelah kalian sudah membaca, ini saya akan berikan sedikit penjelasan. Sebagai orang Katolik, kita sudah selayaknya untuk menjaga kerukunan dan perdamaian. Ketika ada cekcok dan ada salah paham, maka kita diminta untuk menjadi pembawa damai. Tapi ingat yang tadi saya bilang, menjadi pembawa damai itu bukan berarti kita harus mengikut campurkan urusan diri kita sendiri dengan keluarga orang lain. Kalau mereka masalah keluarga, ya jangan diikut campur. Itu adalah masalah keluarga orang lain. It's not your business. Kalau misalnya mereka curhat kepada kita, oke. Mereka curhat lalu mereka meminta kita untuk memberikan jawaban atau memberikan pandangan kita, barulah kita berikan. Kalau tidak, ya tidak usah. Karena kalau sudah urusan keluarga akan rumit kalau misalkan salah. Lebih baik tidak usah ikut campur kalau sudah urusan keluarga. Ketika ada cekcok dan salah paham, maka kita diminta untuk menjadi pembawa damai. Ketika ada kebencian dan permusuhan, maka kita perlu percaya bahwa Roh Kudus akan membawa situasi itu kepada perdamaian dan pengampunan. Kita juga percaya kalau Roh Kudus akan membawa situasi tersebut ke dalam cinta kasih. Karena pada dasarnya Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang penuh cinta kasih, karena Allah kita sendiri adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang merawat kita, dan Allah yang penuh cinta kasih, dan Allah yang Maha Pengampun.
Yesus meminta kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, kita diminta untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ya, kita diminta untuk menjadi garam. Garam itu kan memberikan rasa kepada makanan. Artinya, kita diminta untuk menjadi sesuatu yang pembeda di situ. Kita menjadi sesuatu yang membawa sesuatu perubahan di situ dan menjadikan terang. Terang itu menyinari ruangan sekitar kalau sedang gelap. Jadi kita diminta untuk menjadi sesuatu yang menonjol di situ, sesuatu yang berbeda lagi di situ. Lalu Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Ia mengampuni salah satu orang yang disalibkan bersamanya, yang tadi dibacaan tadi yang sudah saya minta, maka ada kaitannya, saya bilang di sini kaitannya. Yesus memberikan maaf kepada salah satu orang yang di samping kanan atau kirinya. Padahal dua-duanya ini penjahat, tapi salah satu bertobat dan satu lagi tidak. Maka Yesus mengampuni orang yang bertobat ini. Lalu Yesus juga mengampuni para algojo yang menyalibkan dia. Jadi, Yesus ingin mengajak kita untuk menjadi garam dan terang kepada dunia. Ia ingin kita untuk mengambil bagian dan mengusahakan semampu kita untuk membangun keadaan masyarakat menjadi lebih baik dan memberi teladan akan perilaku kasih dan damai. Anak-anak, penugasan saudara di Edmodo jangan lupa dikerjakan ya. Saya juga masih menunggu penugasan-penugasan yang sebelum-sebelumnya. Ayo jangan lupa dikumpul, sebentar lagi PTS. Kita sampai pada doa penutup, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jadikanlah aku berguna melayani sesama manusia yang hidup dan mati dalam kemiskinan dan kelaparan. Berikanlah kepada mereka melalui tangan-tanganku rezeki pada hari ini, dan melalui cinta kasihku berilah kepada mereka rasa damai dan gembira hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.